Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Belajar Matematika Menyenangkan bersama Bu Cindy. Kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya, kalian harus tahu terlebih dahulu tanda pertidaksamaan ada 4, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Dalam menggambarkan dalam garis bilangan, jika di soal itu memuat tanda lebih dari atau kurang dari, maka digambarkan dengan tanda bulat kosong. Kalau dalam soal memuat tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka menggambarkan dalam garis bilangan menggunakan tanda bulat penuh. Baik, kemudian saya akan mengilustrasikan bagaimana sih sebenarnya pertidaksamaan nilai mutlak. Ingat, nilai mutlak berarti berkaitan dengan jarak. Yang namanya jarak tidak ada yang negatif, berarti selalu positif. Baik, saya akan menggambarkannya dalam suatu ilustrasi seperti ini. Misalnya kamu berdiri pada titik 0, lalu kamu mengamati sebuah benda. Benda itu kira-kira jaraknya lebih dari 7 satuan dari kamu. Berarti kita kasih batas dulu 7 satuan ke kanan dulu ya. 7 satuan lebih dari berarti menggunakan tanda bulat kosong. Lebih dari 7 berarti lokasi benda kamu nanti ada di kanannya 7. Benar ya? Kemudian bisa ke kanan berarti kan bisa juga 7 satuan ke kiri. Kalau 7 satuan ke kiri berarti nanti pasnya di negatif 7. Ingat, benda kamu lebih dari 7 satuan. Berarti lokasi benda kamu kalau di kiri kamu itu nanti ada di sini. Sebelah kirinya negatif 7. Bisa negatif 8, negatif 9 dan seterusnya. Yang penting bilangannya bilangan real. Gitu ya. Sehingga dari ilustrasi tadi kita bisa menjawab jika ada soal seperti ini. Berapakah himpunan penyelesaian dari harga mutlak X lebih dari 7? Nah, berapa HP-nya? Misalnya ada soal seperti itu ya. Berapa HP-nya? HP itu apa? Himpunan penyelesaiannya. Langsung saja ditulis. Berarti nilai X kurang dari, berapa ini tadi? Bisa kurang dari negatif 7 atau X bisa juga lebih dari positif 7 sesuai dengan daerah yang kamu arsir tadi. Nah, oke. Kemudian lagi ya, contoh satu lagi. Contoh yang kedua misalnya, berapa himpunan penyelesaian dari harga mutlak X lebih dari sama dengan 9? Nah, berapa ini? Yuk kita jawab saja. Lebih dari sama dengan 9 berarti nilai X ini bisa ke kiri bisa ke kanan. Kurang dari sama dengan, kalau di sini ada sama dengan, jawabnya nanti juga begitu, harus ada sama dengannya. X kurang dari sama dengan negatif 9 atau X lebih dari sama dengan positif 9. Gampang ya. Jadi ada dua jawabannya seperti itu. Nah, dari dua contoh soal ini kita bisa menyimpulkan sebuah rumus bahwa jika ada harga mutlak X lebih dari suatu konstanta atau C, ya, harga mutlak X lebih dari suatu konstanta atau C, maka nilai X itu bisa kurang dari negatif C atau X lebih dari positif C. Ini yang perlu kita catat untuk selanjutnya ya. Oke. Lalu bagaimana jika kamu menjumpai soal yang seperti ini? Berapa himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x ditambah 4 lebih dari 12? Agak beda ya, di sini modelnya AX plus B. Sehingga tetap sama, ini bisa bernilai kurang dari C-nya berapa? 12 yang satunya, atau 2x plus 4 lebih dari positif 12. Terus apakah hanya sampai di sini saja pengerjaannya? Tidak, masing-masing harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus hilangkan dulu 4 ini. Ya, jadi 4-nya dihilangkan, konstanta yang di kiri dihilangkan dulu. 4 dihilangkan dengan cara kedua ruas berarti dikurangi 4. Betul. Berarti yang sebelah kiri 2x ditambah 4 dikurangi 4 menjadi
2x. Min 12 dikurangi 4 menjadi min 16. Lalu kemudian 2 yang koefisien ini kita hilangkan. Berarti dengan bagaimana? Kedua ruas dibagi dengan 2. 2x dibagi 2 berapa? X. Min 16 dibagi 2 min 8. Ini yang sebelah sini. Kemudian yang sebelah kanan juga begitu. Sama ya caranya ya, 4-nya dihilangkan dulu. Jadi bagaimana? Kedua ruas dikurangi 4. Maka 2x ditambah 4 dikurangi 4 menjadi 2x. 4-nya hilang. 12 dikurangi 4 berapa? 8. Tandanya tetap ya. Kemudian 2x lebih dari 8. Maka 2 koefisiennya ini dihilangkan dengan cara bagaimana? Dibagi 2. 2x dibagi 2 x, 8 dibagi 2 4. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari soal harga mutlak 2x ditambah 4 lebih dari 12 adalah kurung kurawal x, di mana x kurang dari negatif 8 atau x lebih dari 4, dan x ini harus merupakan elemen real. Kurung kurawal tutup seperti itu ya. Nah, dari contoh ini tadi sehingga dapatlah rumus seperti ini. Jika ada soal harga mutlak AX ditambah B lebih dari C, penyelesaiannya adalah AX ditambah B kurang dari negatif C atau AX ditambah B lebih dari C. Untuk ilustrasi yang kedua, sekarang kamu tetap berada di titik 0, tetapi sekarang jarak benda ke kamu itu kurang dari 7. Jadi jarak benda ke kamu kurang dari 7. Otomatis, nah ini ingat, jadi batasnya adalah 7. 7-nya dikasih tanda bulat kosong gitu ya. Berarti daerah benda kamu nanti adalah antara 0 sampai 7. Ini ya daerah di kanan kamu. Kalau daerah di kiri berarti antara 0 sampai negatif 7. Ingat, di kiri juga dikasih tanda bulat kosong karena tandanya adalah kurang dari, tidak ada sama dengannya. Sehingga kalau x ini adalah benda kamu, maka x ada di antara negatif 7 dan 7. Ini bacanya gimana? X lebih dari negatif 7, x kurang dari 7. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan berapa himpunan penyelesaian harga mutlak X kurang dari 7, jawabnya bagaimana? Ya langsung saja. Maka nilai X lebih dari negatif 7 dan X kurang dari positif 7. Atau di bawah dikasih penyelesaiannya HP.2 tanda kurung kurawal X, di mana X lebih dari negatif 7 dan X kurang dari positif 7. X elemen bilangan real. Ini begitu ya. Yang kedua, biar lebih lancar lagi, berapa himpunan penyelesaian dari harga mutlak X kurang dari sama dengan 14? Ini dikasih sama dengan, maka di sini langsung juga dikerjakan. Berarti nilai X akan lebih dari sama dengan negatif 14 dan X kurang dari sama dengan positif 14. Atau penyelesaiannya HP.2 kurung kurawal X, di mana X lebih dari negatif 14 lebih dari sama dengan ya, dan X kurang dari sama dengan positif 14, di mana X itu juga harus elemen bilangan real. Dari dua contoh soal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa jika ada harga mutlak X kurang dari suatu konstanta C ya, maka nilai X itu akan lebih dari negatif C dan kurang dari positif C. Nah, ini yang harus kamu tandai dan harus diingat untuk selanjutnya. Terus kemudian yang ketiga, jika kamu menjumpai seperti ini, berapa kalau begitu harga himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2 dikurangi X kurang dari sama dengan 6, misal seperti ini ya. Ini gimana menyelesaikannya? Ya sama, cara jawabnya adalah berarti
yang di dalam harga mutlak ini tulis lagi 2 min X ini akan lebih dari sama dengan berapa? Negatifnya ini negatif 6 dan lebih kurang dari sama dengan positif 6. Apakah cukup sampai di sini? Tidak tentunya. Maka ini harus dikerjakan dengan cara yang di tengah diperhatikan. Duanya harus kita hilangkan. Menghilangkannya dengan cara dikurangi 2, betul sekali. Maka ketiga ruasnya harus dikurangi 2. Berarti min 6 dikurangi 2, dikurang ya, bukan dibagi ya. Min 6 dikurangi 2 berapa? Min 8. 2 dikurangi 2, 0. 0 dikurangi X berarti min X. 6 dikurangi 2 berapa? 4. Ini tetap tandanya. Oke, gitu. Sekarang di sini koefisien dari X adalah min. Ini min X ini artinya adalah min 1X. Berarti koefisiennya adalah min 1. Kalau min 1 berarti harus dipositifkan. Otomatis harus dikali dengan negatif 1. Kalau dikali negatif 1 ini menjadi bagaimana? Ini X, ini menjadi negatif 4, ini menjadi 8. Nah, karena dikali bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Berubah gimana? Kalau tadi kurang dari menjadi lebih dari. Ini juga begitu, lebih dari, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 8 dan X lebih dari sama dengan negatif 4. X elemen bilangan real. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika ada harga mutlak AX ditambah B ya, kurang dari atau kurang dari sama dengan, sama aja ya, kurang dari atau kurang dari sama dengan C, ini artinya apa? Artinya adalah AX tambah B itu akan lebih dari negatif C dan AX plus B kurang dari positif C. Ini adalah rumus umumnya. Jadi ada berapa rumus ini tadi? Ini 1, ini 2, seperti itu. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.